Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaanmu sampai detik ini. Kami masih bisa bernafas, kami bersyukur. Itu semua karena kebaikanmu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu kami diarahkan, melalui firman-Mu kami dihibur dan kami dikuatkan. Oleh sebab itu berikan kami hikmat untuk kami lebih mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu tetap berdoa di tengah pergumulan. Mazmur pasal 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Saudara, tidak jarang kita bertanya dalam hati, mengapa orang yang hidup takut akan Tuhan masih mengalami berbagai kemelut dan pergumulan, bahkan bencana dalam hidupnya. Dipecat dari pekerjaan, mengalami penyakit yang parah, bahkan kehilangan orang-orang yang dia cintai. Hari-hari ini memang sangat banyak orang yang mengalami hal yang demikian. Lalu muncul pertanyaan lain, apakah Tuhan berubah dengan janjinya? Jawabannya tentu tidak. Tuhan tidak pernah berubah, janjinya ya dan amin. Kalau membaca Mazmur pasal 6 ini, kita bisa belajar bahwa Daud yang begitu sangat mengasihi Tuhan juga mengalami pergumulan yang sama. Daud mengalami pergumulan yang demikian berat sampai seluruh tubuhnya terasa sakit dan lemah. Selaras dengan pemahaman perjanjian lama bahwa penderitaan adalah akibat dari murka Tuhan atas dosa manusia, itulah sebabnya dalam ayat 2 Daud berkata, "Ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murkamu, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu." Suatu ungkapan doa permintaan supaya mendapat belas kasihan Tuhan. Nah saudara, kalau membaca kisah ini, kita dapat memahami bahwa pergumulan hidup dapat dialami oleh semua orang, entah dia orang percaya kepada Tuhan, orang saleh atau orang fasik, semua mengalami pergumulan, baik karena akibat dosa ataupun karena Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa orang yang percaya pada Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada janji-janji Tuhan untuk melepaskan setiap orang percaya dari setiap pergumulan. Itulah mengapa dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang begitu menguatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, oleh sebab itu sesulit apapun hidup Anda saat ini, tetaplah setia. Datang pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Jangan putus asa, selalu ada jalan yang Tuhan bukakan pada saat jalan yang kita lalui tertutup. Pastikan setiap hari kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami Bapa, bahwa tatkala kami mengalami pergumulan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melindungi kami, yang mampu melepaskan kami dari berbagai pencobaan, dari berbagai pergumulan yang kami alami. Kami punya pergumulan, maka kami mau bawa semuanya kepadamu Tuhan dengan penuh harapan, dengan penuh iman, bahwa Tuhan mampu menyelesaikannya bagi kami.
terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Kami akan masuk dalam berbagai kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan sertai, tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.